Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kali ini kita berjumpa lagi di dalam eh, khotbah minggu. Ya, kita nggak bisa online, kita nggak bisa tatap muka, tapi saya melalui video ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya berbicara tentang pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Ini kita bisa lihat di dalam kisah Hosea, kitab Hosea. Ini merupakan cerita yang sangat mengagumkan bagi saya, khusus di Hosea pasal 14 tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengambil istri seorang perempuan Sunda. Pertama, satu ayat ingin saya bacakan di ayat 14. Hosea pasal 14 ayat 8. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Hosea ini merupakan sekali lagi ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Tuhan memerintahkan Nabi Hosea menikahi seorang perempuan Sunda yang menurut kita di catatan kitab Hosea ini berkali-kali pergi meninggalkan Hosea untuk bersundal dan menjadi perempuan Sunda. Berkali-kali menunjukkan ketidaksetiaan. Tapi Tuhan berulang kali bilang, ambil, jemput dia, jadikan istrimu. Pertanyaan, mengapa Tuhan memerintahkan seperti ini? Pernikahan Hosea yang keji menurut norma yang berlaku dengan Gomer merupakan gambaran hubungan Tuhan dan umat yang tidak setia. Bangsa Israel yang berulang kali diberkati Tuhan, tapi kembali lagi untuk tidak setia. Bangsa Israel dan Yehuda, saudaraku, gemar menyembah berhala. Dosa yang mencakup praktek pelacuran dan dilakukan di dalam pemujaan berhala Baal. Gomer mempraktikkan dosa itu. Dan Hosea merasakan penderitaan serupa dengan yang dirasakan Tuhan. Saudaraku, ketidaksetiaan umatnya mirip perselingkuhan Gomer. Namun Tuhan memerintahkan Hosea untuk menyelamatkan istrinya menyeleweng itu. Bukan sekali dua kali, berkali-kali Bapak Ibu. Hosea mengambil Gomer karena dia menuruti perintah Tuhan. Dia taat kepada perkataan-perkataan Tuhan. Kembali dari hidup bersundal itu, dijemput lagi. Ini gambar yang jelas sekali, gamblang sekali dan menakjubkan tentang betapa besarnya kasih Tuhan kepada umatnya. Kasih Tuhan kepada saya dan saudara yang tak pernah kita bisa bayangkan betapa luas dan besar. Kitab Hosea diakhiri dengan suasana yang mirip-mirip dengan sukacita dan ucapan syukur. Kalau tadi kita baca di ayat pasal 14 ayat 8 tadi ayat bacaan kita, bagaimana Tuhan akan mengembalikan. Ini sebagai ungkapan syukur Hosea atas anugerah dan kebaikan Tuhan, atas pemulihan Tuhan bagi umatnya. Di pasal 14 ini Hosea meninggikan janji Tuhan tentang kasih, tentang anugerah, tentang pemulihan dan pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Kalau Bapak Ibu nanti baca lebih jauh lagi di rumah, Hosea pasal 14 itu yang tersedia cuma bagi setiap orang, khususnya pada masa itu bangsa Israel, anugerah pemulihan kasih Tuhan itu benar-benar cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Bagi mereka yang mau kembali kepadanya, bagi mereka yang pernah meninggalkan dia. Kita bisa lihat di Hosea 14 ayat 2 dan 4. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, kata Tuhan. Ini janji Tuhan. Aku akan mengasihi mereka secara sukarela. Itu di ayat 5 dicatat Bapak Ibu. Bahkan di ayat 6 dikatakan apa yang kelihatannya sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi akan kembali menjadi utuh dan tumbuh subur janji Tuhan. Ketika anugerah Tuhan seperti embun pagi yang selalu baru bagi umatnya setiap hari, akan menjadi berbunga seperti bunga bakung dan tumbuh seperti gandum. Tadi bacaan kita ayat 8 ya kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang merasa dari saudara semua, dari antara kita yang menjauh dari kasih dan anugerah Tuhan, karena kita mungkin melakukan kesalahan, lalai terhadap firman Tuhan, mungkin melakukan dosa. Mungkin dosa yang paling menurut kita paling berat. Mungkin kita merasa menjadi orang paling berdosa, orang paling jahat sehingga kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Ingatlah,
Ketika kita menyakiti orang lain atau kita mendukakan Tuhan atau menyia-nyiakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, mungkin kita sering merasa, sudahlah, saya nggak mau lagi, Tuhan juga mungkin nggak akan mengampuni saya. Namun di dalam kasih dan anugerahnya saudaraku yang tak terbatas itu, saat kita menyesal dan kembali kepadanya, kita akan mengalami anugerah Tuhan. Kita akan merasakan kasih dan pengampunan yang tak terbatas. Ada kisah yang dicatat di dalam Yohanes pasal 8, setidak-tidak cerita tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, menurut hukum Musa, orang ini harus dihukum dan dirajam. Bagaimana menurutmu? Lalu yang menariknya adalah Tuhan Yesus bilang, kalau ada yang merasa tidak berdosa dari lebih baik dari perempuan ini, ya lempar aja batu pertama. Tapi yang menarik di ayat Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, Tuhan Yesus dialognya begini, dicatat oleh Yohanes. Lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Kata Tuhan Yesus. Jawab perempuannya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Tuhan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan cuma nuntut begini, ayo bertobat deh, dan jangan buat-buat dosa lagi. Anugerah, kasih, dan berkat Tuhan akan melingkupi engkau. Yohanes mencatat di dalam suratnya di 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10, kata ditulis begini, "Jika kita mengaku dosa kita," kata Yohanes, "maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa," nah ini celaka lagi, "maka kita akan membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya ya tentu tidak berlaku." Tapi Bapak Ibu, kalau kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, bertobat dan tidak berbuat lagi, maka anugerah Tuhan berlaku kepada kita. Pengampunan Tuhan yang besar itu akan melingkupi kita, menyertai perjalanan kita, dan menjadikan kita, bahkan roh Tuhan yang ada di dalam kita akan memampukan kita untuk terus-menerus melakukan kehendak dan firman Tuhan. Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan Yesus, mohonkanlah pengampunan dan bertobat. Maka kasih dan berkat-Nya akan terus mengikuti kita sepanjang masa. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang paling bejat di hadapan Tuhan. Kalau kita mau merendahkan diri, mengakuinya di hadapan Tuhan, bertobat, bagi Tuhan itu sudah cukup. Perintah Tuhan cuma satu, kalau nggak ada orang yang menghukum engkau, aku juga nggak menghukum engkau. Bahkan kalaupun ada orang yang menghukum saudara, mungkin saudara mencuri, saudara korupsi, saudara berdusta harus masuk penjara, Tuhan tetap menyediakan pengampunan bagi saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pandanglah wajah Tuhan, katakan, "Tuhan, terima kasih, Kau baik bagi kami, Kau baik bagiku, Kau telah membasuh dosaku. Bukankah di dalam kitab Yesaya dikatakan, mari kita berperkara, bukankah aku akan mengubah meskipun dosamu merah seperti karmiji, meskipun dosamu merah seperti saga, aku akan mengampunimu menjadi seperti bulu domba, putih seputih salju." Datanglah kepada Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Pengampunan-Mu selalu tersedia bagi kami. Kami mensyukuri semuanya ini dan berterima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya.